Ada momen dalam sejarah ketika sebuah negara terlihat tenang di permukaan, tapi sebenarnya sedang retak di dalam. Angka-angka masih bergerak di layar bursa, berita ekonomi masih dibacakan dengan nada yang seolah terkendali. Pejabat masih tersenyum di depan kamera, dan kehidupan sehari-hari tampak berjalan normal. Tapi bagi orang yang memperhatikan lebih dalam, ada pola yang terasa sangat familiar. Pola yang pernah terjadi sebelumnya. Pola yang dulu juga muncul perlahan, hampir tidak terasa, sampai akhirnya semuanya runtuh dalam waktu yang sangat cepat. Dan hari ini, sebagian orang mulai bertanya dengan nada pelan, apakah pola yang sama sedang terulang lagi? Apakah kita sedang berjalan di jalur yang pernah membawa Indonesia menuju krisis besar di akhir dekade 90-an? Pertanyaan ini bukan sekadar paranoia, bukan juga sekadar drama ekonomi yang dibuat-buat. Karena ketika nilai rupiah kembali melemah mendekati level yang dulu dianggap sebagai batas psikologis, ketika pasar saham mulai bergetar, ketika para ekonom mulai saling menyalahkan di ruang publik, dan ketika narasi optimisme terus diproduksi seolah tidak ada masalah besar di balik layar, situasinya mulai terasa seperti déjà vu. Rasanya seperti menonton film lama yang ceritanya sudah pernah kita lihat. Hanya saja kali ini para pemainnya berbeda, dan panggungnya terlihat lebih modern. Kita perlu mengingat kembali bagaimana krisis besar bisa terjadi di masa lalu. Pada akhir dekade 90-an, sebelum krisis benar-benar meledak, tidak ada tanda yang terlalu dramatis bagi masyarakat umum. Mal masih ramai, bisnis masih berjalan, iklan televisi masih penuh, dan sebagian besar orang masih percaya bahwa ekonomi Indonesia cukup kuat. Tapi di balik semua itu, tekanan mulai menumpuk. Nilai tukar mulai goyah, utang luar negeri menumpuk, sektor keuangan rapuh, dan kepercayaan pasar perlahan menghilang. Ketika akhirnya krisis benar-benar datang, semuanya runtuh seperti domino. Rupiah jatuh bebas, perusahaan kolaps, bank-bank tutup, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat. Itu bukan sekadar krisis ekonomi, itu adalah perubahan besar yang mengguncang seluruh struktur sosial dan politik negara ini. Sekarang mari kita kembali ke masa sekarang. Beberapa waktu terakhir, nilai rupiah kembali berada di bawah tekanan yang cukup berat. Dalam laporan yang dibahas di berbagai media ekonomi, rupiah bahkan sempat menembus kisaran 17.000 per dolar Amerika Serikat. Angka ini tentu langsung memicu perbandingan dengan masa krisis sebelumnya, karena level tersebut sering dianggap sebagai batas yang mengingatkan orang pada trauma lama. Menariknya, perdebatan tentang penyebab pelemahan rupiah ini juga menjadi semakin panas. Purbaya Yudi Sadewa bahkan sempat menyatakan bahwa salah satu faktor pelemahan rupiah adalah narasi pesimistis dari sebagian ekonom yang menyebut Indonesia sedang menuju resesi. Pernyataan ini muncul dalam pemberitaan ekonomi nasional dan memicu diskusi panjang tentang siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas situasi tersebut. Sebagian ekonom berpendapat bahwa pasar memang sangat sensitif terhadap persepsi. Ketika terlalu banyak narasi negatif beredar, investor bisa kehilangan kepercayaan dan memilih menarik dananya dari pasar negara berkembang seperti Indonesia. Tapi di sisi lain, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa menyalahkan para ekonom justru menunjukkan bahwa masalah sebenarnya mungkin lebih dalam daripada sekedar persepsi. Karena pasar global tidak bergerak hanya karena opini. Pasar bergerak karena data, karena risiko, dan karena kepercayaan terhadap masa depan suatu ekonomi. Beberapa laporan ekonomi bahkan mencoba mengurai penyebab pelemahan rupiah dengan lebih rinci. Dalam analisis yang dipublikasikan oleh Lembaga Riset Ekonomi Nasional, disebutkan ada beberapa faktor yang secara bersamaan menekan nilai tukar. Faktor global seperti penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan geopolitik dunia, dan arus modal yang kembali ke negara maju menjadi salah satu penyebab utama. Tapi faktor domestik juga tidak bisa diabaikan. Ketergantungan terhadap impor energi, defisit transaksi berjalan, serta sensitivitas pasar terhadap stabilitas politik dan kebijakan ekonomi ikut memperburuk tekanan terhadap rupiah. Semua faktor ini sebenarnya bukan hal baru. Pola yang sama juga pernah muncul dalam berbagai krisis ekonomi di negara berkembang. Ketika kita melihat pola ini, kita mulai menyadari sesuatu yang cukup mengganggu. Krisis jarang datang secara tiba-tiba. Krisis biasanya datang melalui proses yang panjang, melalui akumulasi tekanan kecil yang terus bertambah sampai akhirnya sistem tidak mampu menahannya lagi. Seperti bendungan yang retak perlahan. Pada awalnya hanya ada garis kecil yang hampir tidak terlihat. Lalu retakan itu melebar sedikit demi sedikit. Dan ketika air akhirnya menemukan celah yang cukup besar, semuanya bisa runtuh dalam satu momen yang sangat cepat. Dalam konteks ekonomi modern, retakan itu sering muncul dalam bentuk yang lebih kompleks. Bisa berupa utang yang terlalu besar, ketergantungan terhadap modal asing, atau struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada konsumsi daripada produktivitas. Semua hal ini mungkin terlihat normal selama ekonomi masih tumbuh. Tapi ketika tekanan global meningkat, kelemahan yang sebelumnya tersembunyi bisa langsung terlihat dengan sangat jelas. Indonesia tentu tidak sama persis dengan Indonesia di tahun 90-an. Sistem perbankan sekarang lebih kuat, cadangan devisa lebih besar, dan kebijakan moneter juga lebih modern.
Tapi sejarah ekonomi menunjukkan satu pelajaran penting. Sistem yang terlihat kuat tetap bisa runtuh jika kepercayaan pasar hilang, dan kepercayaan pasar adalah sesuatu yang sangat rapuh. Ia bisa berubah dalam hitungan hari, bahkan dalam hitungan jam. Ketika investor global mulai merasa bahwa resiko di suatu negara terlalu besar, mereka tidak akan menunggu lama untuk memindahkan uang mereka. Modal akan keluar dengan sangat cepat, nilai tukar akan melemah, dan tekanan terhadap sistem keuangan akan meningkat. Proses ini sering disebut sebagai spiral krisis. Dan sekali spiral itu mulai bergerak, menghentikannya menjadi jauh lebih sulit daripada mencegahnya sejak awal. Beberapa pengamat ekonomi juga mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Inflasi global masih tinggi, konflik geopolitik belum mereda, dan sistem keuangan internasional menghadapi tekanan dari berbagai arah. Dalam situasi seperti ini, negara-negara berkembang biasanya menjadi pihak yang paling rentan. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena sistem keuangan global memang dirancang dengan cara yang membuat arus modal sangat cepat berpindah dari satu negara ke negara lain. Ketika kita melihat gambaran besar ini, pertanyaan tentang kemungkinan terulangnya pola krisis menjadi lebih masuk akal. Bukan berarti krisis pasti akan terjadi, tapi tanda-tandanya memang layak untuk diperhatikan. Dan yang sering menjadi masalah dalam banyak krisis adalah satu hal yang sangat sederhana. Terlalu banyak orang memilih untuk tidak melihat tanda tersebut. Ada kecenderungan dalam politik dan ekonomi untuk menjaga narasi optimisme. Pemerintah tentu tidak ingin masyarakat panik. Investor juga tidak suka dengan ketidakpastian. Karena itu, banyak tanda bahaya sering dibungkus dengan bahasa yang lebih halus. Pelemahan rupiah disebut sebagai koreksi pasar. Tekanan ekonomi disebut sebagai tantangan sementara. Ketidakstabilan disebut sebagai dinamika global. Semua istilah ini sebenarnya tidak salah, tapi kadang bahasa yang terlalu halus bisa membuat masalah terlihat lebih kecil daripada kenyataannya. Disinilah pentingnya diskusi yang jujur. Ekonomi bukan sekedar angka di layar komputer. Ekonomi adalah kehidupan jutaan orang. Ketika nilai tukar melemah, harga barang impor naik. Ketika harga energi naik, biaya produksi meningkat. Ketika perusahaan menghadapi tekanan biaya, mereka bisa mengurangi investasi atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Semua proses ini akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, memahami pola krisis bukanlah sesuatu yang pesimistis. Justru sebaliknya, memahami pola krisis adalah cara untuk menghindarinya. Sejarah ekonomi dunia penuh dengan contoh negara yang berhasil melewati tekanan besar karena mereka mampu membaca tanda lebih awal. Mereka memperkuat sistem keuangan, memperbaiki struktur ekonomi, dan menjaga kepercayaan pasar sebelum situasinya menjadi terlalu parah. Indonesia sendiri sebenarnya memiliki banyak potensi untuk tetap stabil. Ekonomi domestik yang besar, populasi produktif yang besar, dan sumber daya alam yang melimpah adalah keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Tapi potensi saja tidak cukup. Potensi harus diikuti dengan kebijakan yang tepat, transparansi yang kuat, dan diskusi publik yang jujur tentang risiko yang sedang dihadapi. Kalau kita melihat sejarah, krisis besar sering menjadi titik balik bagi suatu negara. Krisis bisa menghancurkan sistem lama, tapi juga bisa membuka jalan bagi perubahan yang lebih baik. Banyak negara yang justru melakukan reformasi besar setelah menghadapi krisis ekonomi. Sistem keuangan diperbaiki, regulasi diperkuat, dan struktur ekonomi dibuat lebih tahan terhadap guncangan global. Jadi, ketika hari ini ada orang yang mulai membicarakan kemungkinan pola krisis yang terulang, mungkin kita tidak perlu langsung menanggapinya dengan rasa takut atau kemarahan. Diskusi seperti itu justru bisa menjadi alarm yang berguna. Alarm yang mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi bukan sesuatu yang bisa dianggap permanen. Ekonomi adalah sistem yang hidup. Ia bergerak, berubah, dan kadang mengalami tekanan yang tidak terduga. Tapi selama masyarakat memiliki informasi yang cukup dan pemimpin memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan, tekanan tersebut tidak harus berakhir menjadi bencana. Di titik ini, mungkin kita bisa menarik satu pelajaran sederhana. Krisis besar jarang datang tanpa peringatan. Tanda-tandanya hampir selalu ada. Masalahnya bukan pada apakah tanda itu ada atau tidak. Masalahnya adalah apakah kita memilih untuk melihatnya atau justru berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dan di tengah semua diskusi ini, kita juga perlu menjaga perspektif yang lebih tenang. Ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh satu angka nilai tukar, satu indeks saham, atau satu pernyataan pejabat. Ekonomi Indonesia adalah hasil kerja jutaan orang yang setiap hari membangun bisnis, bekerja, menabung, dan berinvestasi untuk masa depan. Selama fondasi itu tetap ada, selalu ada ruang untuk optimisme yang realistis. Bukan optimisme kosong yang menutup mata terhadap masalah, tapi optimisme yang lahir dari pemahaman bahwa setiap krisis juga membawa peluang untuk menjadi lebih kuat. Jadi ketika lo mendengar berita tentang rupiah yang melemah, pasar yang bergejolak atau perdebatan panas antara ekonom dan pejabat, mungkin yang paling penting bukan sekedar panik atau ikut menyalahkan satu pihak. Yang lebih penting adalah memahami gambaran besarnya.
memahami bahwa ekonomi adalah cerita panjang yang terus bergerak dan setiap generasi selalu menghadapi tantangan yang berbeda. Dan mungkin, justru dari kesadaran itu kita bisa menjadi masyarakat yang lebih siap menghadapi masa depan, lebih kritis terhadap informasi, lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi, dan lebih tenang ketika menghadapi ketidakpastian global. Karena pada akhirnya, sejarah tidak selalu berulang dengan cara yang sama, tapi sejarah hampir selalu meninggalkan pola. Dan pola itu bisa menjadi peringatan bagi siapa saja yang mau melihatnya. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini penting untuk dipahami bersama, kalian bisa bantu menyebarkan video ini supaya lebih banyak orang yang ikut melihat gambaran besarnya. Dan kalau kalian suka dengan konten yang membahas ekonomi secara jujur, kritis, tapi tetap santai seperti ini, kalian juga bisa dukung channel ini dengan cara sederhana. Tinggalkan like, bagikan ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus ngobrol tentang hal-hal penting yang sering luput dari perhatian banyak orang. Karena kadang, memahami dunia dengan lebih jernih adalah langkah pertama untuk menghadapi masa depan dengan lebih tenang.